Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Zakib. Saya mahasiswa semester kedua di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Jadi kali ini saya akan membuat tugas individu dari mata kuliah struktur data. Untuk pertama sekali yaitu bagaimana cara mendeklarasikan variabel dengan tipe data integer. Untuk deklarasinya kita menggunakan Python di sini. Sebelum membuat kita Ctrl N dulu supaya mendapat format yang baru. Habis itu kita Ctrl S untuk menyimpan data yang akan saya beri nama tersebut, yaitu tugas individu struktur data. Saya di sini akan menyimpannya di file pemrograman 2025. Kita simpan. Untuk tugas yang pertama yaitu soal pertama, deklarasi variabel dengan tipe data string. Kita enter. Di sini kita masukkan variabelnya, yaitu jumlah baris. Variabelnya jumlah baris. Untuk membedakan, di sini bukan string tapi integer. Data integer. Untuk membedakan antara variabel dengan data integer, yaitu kita menggunakan sama dengan yang jumlah baris ini adalah variabelnya, sama dengan untuk memisahkan antara variabel dengan data integer. Untuk data integer kita gunakan 10. 10 ini adalah data integer. Ini untuk tugas yang pertama. Untuk tugas yang kedua yaitu buat deklarasi variabel dengan tipe data string. Kalau integer itu untuk bilangan, sedangkan string itu untuk data. Kita enter. Di sini kita tulis jumlah data kita spasi sama dengan kayak di atas tadi, tapi di sini berbeda karena di sini kita membuat dengan string, yaitu deklarasi dengan tipe data string. Untuk data stringnya adalah ini, sedangkan untuk variabel soal yang kedua adalah jumlah data. Itu kita enter. Untuk soal yang ketiga yaitu deklarasi
soal 3 spasi deklarasi array satu dimensi. Setelah kita enter. Untuk membuat array satu dimensi, yaitu kita gunakan, yaitu kita tulis 4 angka masih sama dengan kurung kotak ini. Kalau untuk yang satu dimensi dia hanya menggunakan satu, yaitu kita ketik 7, 10, 20, dan 23. Ini untuk array satu dimensi kita hanya menggunakan satu kurung. Sedangkan untuk soal yang ketiga ini sudah selesai. Untuk soal yang keempat, yaitu soal keempat, deklarasi array dua dimensi. Untuk dua dimensi kita gunakan, yaitu variabelnya yaitu alfabet. Kita gunakan alfabet. Setelah kita enter, sama dengan kita buka kurung petak, enter, buka kurung petak lagi. Perbedaan array satu dimensi dengan array dua dimensi, yaitu kurung kotaknya ada dua berhadapan. Caranya gini, A, B, B, C, kita tutup. Di bawahnya kita tulis lagi, buka kurung lagi, D, E. Jangan lupa tanda petik, koma itu jika tidak ada tanda petik dan koma maka programnya tidak akan bisa jalan. Untuk kurung, koma yang di atas ini, komanya bukan di dalam. Untuk koma di atas ini bukan di dalam tapi di luar. Kita enter, buka kurung petak lagi, B, I, A, I, tutup kurung petak. Habis itu kita enter, backspace. Habis itu kita tutup kurung yang ada di atas nih. Kurung yang di atas ini ditutup dengan kurung ini, sedangkan kurung di dalam ini adalah kurung baru, kurung kedua. Untuk menampilkan hasilnya, yaitu hasil, kita ketik print. Kegunaan print di sini adalah untuk menampilkan deklarasi tersebut pada konsol. Print, kita tulis jumlah baris. Dalam print ini kita gunakan tanda petik supaya variabelnya nanti terbaca. Sebelum tanda petik pada akhir kita tambahkan titik, setelah kita spasi. Di sini kita koma, habis itu kita tulis jumlah baris yang ada di atas nih. Jumlah
habis itu tutup kurung. Ini untuk deklarasi variabel dengan tipe data integer yang pertama. Untuk menampilkan hasil daripada soal yang kedua, yaitu kita ketik print buka kurung, ketik kalimat spasi baru P2 spasi benda petik koma, kita tulis di atas jumlah data tutup kurung. Untuk menampilkan hasil soal nomor 3, kita ketik sama juga, itu print pertama, print buka kurung, tanda petik kita tulis 4 angka, titik 2 spasi tanda petik koma, kita tulis angka, tutup kurung. Yang print 4 angka itu adalah untuk mencari hasil daripada soal nomor 3. Untuk menampilkan hasil untuk soal nomor 4, yaitu kita ketik print buka kurung, kita ketik, kita tulis terus alfabet. Untuk menampilkan hasil nomor 4, kita cuma harus menulis alfabet, karena di bawahnya nanti kita akan mengisi dengan perulangan for. Kita akan mengisi dengan perulangan for baris in alfabet. Habis itu kita enter, kita tulis print di sini, print buka kurung baris tutup kurung. Untuk mencari alfabet ini, untuk menampilkan hasil daripada deklarasi array 2 dimensi, kita tidak menampilkan hasilnya seperti deklarasi array 1 dimensi, tapi berbeda. Kita untuk soal nomor 4 ini kita gunakan perulangan for baris in dan alfabet print baris. Habis itu kita Ctrl S, habis itu kita run, dan hasilnya seperti ini. Jadi hanya sekian penyelesaian tugas individu saya pada kesempatan kali ini. Jadi sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan beberapa patah kata. Tidak ada kesuksesan tanpa usaha, dan tidak ada kesuksesan yang akan datang jika kita sendiri malu untuk memulainya. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now.